Puji Tuhan, selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat buat kita semua. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, di mana kami beribadah secara online. Tapi kami percaya kuasa-Mu, anugerah-Mu, lawatan Tuhan tetap terjadi dalam ibadah kami. Berikan kami telinga-telinga seorang murid untuk kami mendengar kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu, dan kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dari Ulangan pasalnya yang ke-11 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-28. Firman Tuhan bilang begini: Aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Kita selalu diperhadapkan pada dua pilihan dalam setiap kehidupan manusia. Dan semua pilihan itu tidak ada yang namanya abu-abu. Firman Tuhan bilang bahwa engkau harus jadi terang atau gelap, tinggi atau rendah, tertawa atau menangis. Selalu dua pilihan, kanan atau ke kiri, ya kan? Mau maju atau mundur. Begitupun dengan hukum, berkat dan kutuk. Tuhan tidak pernah ada di tengah-tengah. Ya, saudara. Tuhan ingin supaya Anda dan saya diberkati. Dia tidak mau kita mengalami kutuk. Nah, itu sebabnya firman Tuhan pagi hari ini bicara tentang hal ini, berkat dan kutuk. Anda pilih apa? Saya percaya semua manusia di dunia ini tanpa terkecuali pasti ingin memiliki kehidupan yang diberkati Tuhan. Sehat jasmani, sehat juga dompetnya, penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Pokoknya semua perkara-perkara yang mengacu pada hal-hal yang baik, itulah yang disebut dengan berkat. Sebaliknya, tak seorang pun di dunia ini ingin hidup menderita, sakit-sakitan, ya kan, kerugian, ya saudara, miskin, semua perkara-perkara yang mengacu kepada hal-hal yang buruk. Itulah yang disebut dengan kutuk. Semua tergantung kepada kita. Saya percaya jemaat Tuhan pasti memilih untuk supaya kita semua diberkati. Saya pun ingin diberkati. Dan saya juga berdoa supaya jemaat Tuhan untuk diberkati. Tapi tahukah saudara, ada jarak yang begitu tipis antara berkat dan kutuk yang membuat perbedaan yang begitu signifikan. Jarak itu adalah tiga hal. Yang pertama, jarak antara berkat dan kutuk. Yang pertama adalah ketaatan. Lihat baik, firman Tuhan bilang, dikatakan aku perhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jika kita ingin mengalami berkat, maka kuncinya adalah ketaatan
seperti apa yang Tuhan inginkan. Banyak gereja Tuhan, banyak anak Tuhan bicara tentang ketaatan itu memakai versi mereka pribadi, bukan versinya Allah, bukan versinya firman Tuhan. Mengapa? Karena mereka memilih ketaatan. Oke, ke gereja saya taat, tapi untuk berkorban nanti dulu. Oke, ke gereja saya mau taat, tapi kalau untuk berdoa, aduh nanti dulu Tuhan, susah. Oke, saya mau pergi ke gereja Tuhan, mau taat setia datang ke gereja, tapi untuk mengembalikan milik Tuhan, aduh nanti dulu Tuhan, saya aja masih kurang. Oke Tuhan, please, saya mau memuji Tuhan, saya mau menyembah Tuhan, ya kan? Tapi untuk menabur, aduh nanti dulu Tuhan, kayaknya susah untuk menabur. Banyak umat Tuhan, istilahnya bicara tentang ketaatan adalah versinya mereka, bukan apa yang seperti Tuhan inginkan. Tuhan ingin bicara tentang ketaatan itu sepenuhnya. Kalau firman Tuhan bilang dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, maka mau tidak mau kita taat semuanya. Seperti Yesus taat sampai mati, tidak heran kalau Bapaknya meninggikan dia. Bagaimana dengan Anda? Waktu Anda dan saya ingin mengalami berkat Tuhan, maka kunci jarak antara berkat dan kutuk adalah ketaatan. Engkau akan mendapat berkat waktu engkau taat total semuanya. Engkau akan mendapatkan kutuk waktu Anda tidak taat sama sekali. Jarak antara berkat dan kutuk yang kedua adalah percaya. Iman memampukan seseorang untuk meraih berkat-berkat Tuhan. Karena saya percaya, waktu kita betul-betul beriman kepada Allah yang memberi berkat kepada orang-orang yang taat, kepada orang-orang yang setia, kepada anak-anaknya, maka tidak heran bahwa dia akan perintahkan berkat. Firman Tuhan bilang bahwa bahkan ia memberkati anak-anaknya di waktu tidur. Artinya kita bisa melihat bahwa jarak yang kedua antara berkat dan kutuk adalah mempercayai Tuhan sepenuhnya. Kalau dia bilang bahwa dia akan memberkati saudara, maka engkau harus percaya. Dan kalau dia bilang engkau melakukan, harus ini kita lakukan, mau tidak mau kita melakukan itu. Itulah yang disebut bahwa kita percaya. Artinya bahwa kalau kita bisa percaya kepada Tuhan, maka Tuhan juga bisa percaya kepada kita. Sehingga setiap berkat-berkat yang kita raih, karena kita mempercayai bahwa Allah kita adalah Bapa yang tahu persis setiap keperluan-keperluan kita, yang tahu persis setiap kebutuhan-kebutuhan kita. Alkitab bilang, tidak seorang bapa yang memberikan ular kepada anaknya apabila ia meminta roti. Tidak seorang bapa yang memberikan racun kepada anaknya apabila ia meminta telur. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa jarak antara berkat dan kutuk, yang pertama adalah ketaatan, yang kedua adalah percaya. Yang ketiga, yang terakhir, jarak antara berkat dan kutuk adalah bagaimana kita mengelola berkat yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Sebab ini hal penting. Kadang-kadang saya mau katakan berkat yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan punya maksud tujuan. Karena mungkin di balik berkat yang Tuhan berikan kepada kita, ada berkat untuk orang lain di dalamnya. Kita nggak sadar. Justru kita hanya mementingkan diri sendiri. Kita mengkonsumsi diri sendiri. Kadang-kadang kita tidak berpikir bahwa Tuhan memberkati kita. Ada berkat di dalamnya untuk engkau memberkati gereja. Untuk engkau menabur di dalam gereja. Hanya seringkali kita tidak pikirkan itu. Kita habiskan semua. Kita kuasai semua. Sehingga akhirnya berkat yang kita terima berubah menjadi kutuk. Bahkan mungkin berkat yang kita terima justru mengalami kerugian.
Atau berkat yang kita terima enggak langgeng, sebentar kok habis ya. Karena kita tidak bisa mengelola berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena saya percaya kalau Tuhan memberkati kita, Dia juga ingin supaya kita, Anda dan saya menjadi berkat buat gerejamu, buat orang lain di sekitar Anda dan saya. Jadi saudara bisa melihat bahwa ada 3 jarak antara berkat dan kutuk. Yang pertama adalah ketaatan. Yang kedua adalah percaya. Dan yang ketiga, bagaimana kita mengelola berkat itu agar tidak menjadi kutuk. Saya ingin semua jemaat Tuhan GPD Langansari diberkati oleh Tuhan. Saya ingin semua jemaat Langansari menerima sukacita daripada Tuhan. Bukan hanya berkat-berkat jasmani saja, tapi berkat-berkat rohani, berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat anugerah berlimpah-limpah untuk semua jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan meneguhkan kita untuk kita mantap melangkah dan siap menerima berkat Tuhan. Kadang-kadang, saudara, kehidupan kita yang tidak siap menerima berkat Tuhan. Kenapa? Kita tidak taat, kita tidak percaya, kita tidak tahu mengelola berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab itu, persiapkan hatimu untuk menerima berkat, bukan untuk menerima kutuk. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Berkati kami pada pagi hari ini Tuhan, dengan berkat-berkat-Mu. Tuhan memberkati keluarga kami, Tuhan memberkati rumah tangga kami, Tuhan memberkati pekerjaan dan pelayanan kami. Tuhan, jauhkan kami dari kutuk, tapi dekatkan kami dengan berkat yang daripada Tuhan. Karena itulah Tuhan memanggil kami untuk diberkati. Meteraikan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Apabila ada anak-anak-Mu yang sakit, Bapa kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan. Yang lemah dalam nama Yesus kuatkan. Menghadapi ujian, tantangan, persoalan, dalam nama Yesus diberikan kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami sudah terima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.